Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Listiana dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nomor NIM 1920220000113. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konteks komunikasi dalam 7 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan untuk mengetahui komunikasi dalam 7 pendekatan, yaitu mengasumsikan bahwa kebenaran objektif dapat ditemukan dalam proses penyelidikan yang menemukan kebenaran secara netral. Yang kedua yaitu pendekatan imperatif, memandang kebenaran sebagai sesuatu yang subjektif dan turut diciptakan oleh para peserta dengan salah satu peneliti yang jelas dan benar. Yang ketiga yaitu pendekatan kritis, adalah pendekatan pemahaman pengetahuan yang percaya bahwa mereka dengan demikian berkuasa berusaha menjaga kekuasaan mereka. Selanjutnya yaitu pendekatan untuk mengetahui mengenai dunia, adalah pendekatan untuk menyediakan jawaban yang berada untuk pertanyaan tentang hakikat realitas dan pertanyaan tentang apa yang layak. Next yaitu pendekatan untuk mengetahui pembangunan teori, ialah mengetahui hal-hal empiris, kritis yang mengumpulkan nilai-nilai ontologi dan aksiologi. Selanjutnya yaitu pendekatan covering law, yaitu menjelaskan sebagai yang dicapai dalam menyertakan apa yang harus dijelaskan yang mengacu pada hukum universal. Pendekatan aturan yaitu menjelaskan orang biasanya terlibat dalam tujuan perilaku yang sengaja diarahkan dan ditindaklanjuti. Selanjutnya ialah pendekatan aturan dibagi menjadi dua. Yang pertama, aturan teori yang gambar bagaimana orang mengatur interaksi mereka. Yang kedua, aturan pragmatik juga didirikan oleh tokoh-tokoh otoritas. Pendekatan sistem, yaitu berasal dari teori sistem umum yang merupakan sebuah teori secara umum dari amuba sampai keluarga, dan pendekatan ini sebuah teori konstruksi. Sifat-sifat dari teori sistem yaitu keutuban, merupakan konsep yang paling mendasar dari pendekatan sistem adalah keutuban. Konsep ini menyatakan bahwa tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh sebuah studi. Independen sendiri diartikan sebagai sistem yang saling terikat untuk mewujudkan independen, yang berarti berperilaku dari anggota sistem bersama dengan membangun sistem dan semua anggota yang dipengaruhi oleh pergeseran dan perubahan. Selanjutnya yaitu hierarki, yang diartikan memiliki tingkatan atau subsistem dan subparasistem. Dengan memiliki sistem-sistem tersebut merupakan organisasi yang kompleks. Batas merupakan gagasan sistem yang menggambarkan batas-batas di sekitar mereka dan subsistem yang dikandungnya. Batas juga merupakan informasi dan komunikasi yang melewati batas sistem organisasi. Kalibrasi atau umpan balik yaitu membutuhkan stabilitas dan keteguhan dalam kisaran yang ditetapkan atau memeriksa skala.
Batas akhir merupakan sistem terbuka yang ditandai dengan kemampuan untuk mencapai tujuan yang melalui cara yang berada untuk kelompok-kelompok manusia, yaitu dengan suatu kelompok. Pendekatan mengevaluasi teori yaitu merupakan standar untuk menilai kebergunaan mereka yang memiliki kekuatan dan kekurangan yang unik. Selanjutnya, ruang lingkup yaitu mengacu pada luasnya perilaku komunikasi yang dicakup oleh teori ruang lingkup. Beberapa teori dapat diubah dari waktu ke waktu. Konsistensi logis yaitu teori yang masuk akal dan memiliki konsisten logis internal sehingga mereka jelas dan tidak bertentangan. Parsimoni kesederhanaan. Teori ini mengacu pada kesederhanaan penjelasan yang diberikan oleh teori yang berisi dengan sejumlah konsep yang diperlukan untuk menjelaskan fenomena yang sedang dipertimbangkan. Utilitas yaitu kriteria ini mengacu pada kegunaan teori atau nilai praktis sebuah teori yang baik dan memiliki utilitas atau utility. Uji kemampuan. Teori ini mengacu pada kemampuan kita untuk menyelidiki kekurangan teori ini dengan salah satu masalah yang terlibat dalam kemampuan ini. Heuris merupakan peneliti dalam pemikiran baru yang dirangsang oleh materi, teori yang dinilai untuk menjadi baik sejauh wawasan dan penelitian sebelumnya. Uji waktu yaitu hanya dapat digunakan setelah beberapa waktu berlalu sejak penciptaan teori ini dan kriteria ini menjadi standar umum untuk mengevaluasi teori. Steven akan menahan diri untuk tidak membuat hipotesis tentang apa yang akan dia temukan di tempat kerja mengenai akomodasi antara pekerja dengan manajer berdasarkan pada teori. Dia kemudian harus mengoperasionalkan semua konsep. Pendekatan deduktif yaitu pendekatan yang memungkinkan Stevens untuk menguji prediksi tertentu atau hipotesis yang dihasilkan atau digeneralisasikan. Contoh dari pendekatan deduktif yaitu seseorang guru yang memberikan materi tentang volume balok kepada siswa. Pada awal pembelajaran, guru memberikan definisi dan konsep mengenai balok atau rumus volume balok. Komponen dari pendekatan yaitu untuk memahami teori secara keseluruhan, kita perlu memahami bagian-bagian komponennya yang membentuk teori atau teori terdiri atas beberapa bagian yang penting. Sekian penjelasan tentang materi konteks komunikasi dalam 7 pendekatan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua and see you tomorrow. Thank you.